Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan telaah atau kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Pada kajian yang lalu sudah sampai hadis yang ke-46. Kita akan lanjutkan hadis 47. Bab yang ke-25, babu wujubi silatir rahim. Bab kewajiban silaturrahim. Silaturrahim itu bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan secara umum kaum muslimin juga sudah menggunakan kalimat ini, silaturrahim, silaturrahim. Ya. Ini terdiri dari dua kata. Kata yang pertama silah, ya. Yang kedua ar-rahim, ya. Kemudian disusun tarkibnya mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Silaturrahim. Tapi karena di sini ada, di depannya ada kalimat wujub, ya, maka babu wujubi silatirrahim. Bab kewajiban menyambung hubungan kekerabatan. Ini tolong digarisbawahi, ya, karena sekarang ini istilah silaturahim mengalami perluasan yang luar biasa. Pertemuan apapun itu kadang-kadang disebut silaturahim, ya, ya. Padahal yang dimaksud di sini silaturahim itu adalah merajut atau menjaga, melestarikan hubungan kekerabatan. Yang paling utama, paling dekat tentunya adalah anak kepada kedua orang tua, itu yang paling kokoh, ya, paling kuat. Baik. Rahim, ya. Rahim. Kita ini semuanya pernah tinggal di rahim. Ya. Berapa lama dulu? Ya rata-rata 9 bulan. Tapi ada yang bandel juga, itu setahun nggak keluar. Nah, ada, ya. Kalau di suatu tempat itu ada yang nyebutnya hamil kebo katanya. Setahun nggak mau keluar, ada. Nggak mesti 9, ya kan? Atau kadang-kadang kurang dari 9, lahir prematur, ya. Kemudian akhir-akhir ini, ya, Masya Allah, termasuk penyakit yang paling banyak penyakit ganas yang banyak menjangkiti kaum wanita adalah kanker rahim. Nah, ini ada silaturahim, ada kanker rahim, ada dulu waktu kita sebelum lahir kita berada di, yaitu kalimatnya itu, ya. Jadi kalau pertemuan dengan orang-orang yang jauh-jauh yang tidak ada hubungan kerabatan kemudian diistilahkan itu silaturahim, ya sebenarnya bukan itu yang intinya, bukan itu, ya, tetapi hubungan kekerabatan. Baik. Hadis yang pertama, ya. Haddatsana Kulayb bin Manfa'ah qala jaddi. Kulayb bin Manfa'ah menceritakan kepada kami, beliau berkata, qala jaddi, kakekku berkata, atau bertanya tepatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah.
Tuh perhatikan, kalau ada orang menyapa Rasulullah ya Rasulullah, ya, ini pasti seorang sahabi. Dia beriman bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi adalah utusan Allah. Maka dia menyapanya ya Rasulullah. Dan ini mengamalkan perintah Allah. Sahabat itu dilarang oleh Allah menyapa Rasulullah dengan nama aslinya, nama terangnya. Ya, maka begini nih cara mereka mempraktekkan ajaran Allah untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, man abar? Kepada siapa aku berbakti? Qala ummak wa abak. Rasulullah menjawab, ibumu dan bapakmu. Wa ukhtaka wa akhak. Di sini ada penjelasan harful atfi wawu bermakna thumma. Wawu di sini adalah berarti thumma. Thumma itu kemudian. Kalau wa huruf ataf wawu itu dan. Ya, berarti kalau kita terjemahkan satu persatu ya. Ini sebelum dijadikan terjemahan yang yang baku, Rasulullah pertama menjawab ummaka wa abak, ibumu dan bapakmu. Dulu di awal kitab ini kita pelajari juga kita temukan ada seorang sahabat bertanya dengan pertanyaan ini, man abar, ya. Kemudian Rasulullah jawabnya ummak, summa man, ummak, thumma man, ummak. Baru yang keempat Rasulullah menyebut bapak. Nah ini ada juga dalam urutan silaturahim, itu yang pertama adalah ibumu dan bapakmu. Ibumu, bapakmu. Wa ukhtaka wa akhak, saudara perempuanmu, kemudian saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Perhatikan, setelah ibu, bapak, berikutnya adalah saudara perempuan kalau punya saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Wa maulaka alladhi yalidhaka, dan kerabatmu yang sesudah itu. Jadi urutannya ya, urutannya yang pertama orang tua, berarti saudara, kemudian kerabat-kerabat yang terdekat. Haqqun wajibun wa rahimun mausulah, sebagai hak yang wajib ditunaikan dan rahim yang harus disambung. Baik. Fiqhul hadis. Kandungan hadis 47 ini. Ikramu dzawil qurba laisa ala darajatin wahidah bal darajatuhum mukhtalifah. Memuliakan kerabat karib tidak satu level, tidak satu derajat, tetapi derajat mereka berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Yang paling pertama, ini derajat yang paling tinggi yang harus dijaga, ibu, bapak, kemudian berikutnya keluarga. Ya. Tolong perhatikan ya, tuntunan seperti ini. Jangan sombong. Jangan merasa kita itu pinter, cerdas, kemudian otomatis tidak perlu ajaran seperti ini. Lihat hari ini, kenyataan hidup manusia itu banyak banget yang kacau. Ada orang tuh baik banget dengan orang yang jauh, sementara kerabatnya. Yang parah lagi, kadang-kadang ada orang itu manis banget, lembut banget, sayang banget sama perempuan lain, sementara istrinya tidak dapat itu, babak belur. Sekali lagi, jangan merasa kita ini tidak butuh petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Orang yang benar hari ini, yang tahu urutan silaturahim, itu adalah orang yang mengamalkan petunjuk ini. Apalagi ketika hidup sekarang itu rata-rata orientasinya adalah materi, ya. Jadi apa-apa itu yang di ini adalah materi. Mitra bisnis karena mendatangkan keuntungan, masya Allah, itu kadang-kadang makannya saja. Pak Yadi tahu dunia bisnis itu.
Makan aja tidak sembarang diajak mampir warteg. Dicari yang paling tempat yang apa? Yang apa? Yang layak, supaya kemitraannya itu terjaga. Bahkan kadang-kadang untuk membuat riba mitra bisnis itu, muslim jadi pecundang. Dia panin apa? Panin apa? Panin apa? Hah? Kalau bahasa di luar sana cewek, Masya Allah, muslim dia menjalin kemitraan dengan itu, kadang-kadang untuk membuat mitranya itu puas, diumpan dengan itu. Pecundang kan? Nyari rizki sampai segitunya. Emang kalau nggak gitu nggak makan? Emang nggak begitu itu kalau rizki yang ditakdirkan oleh Allah akan pindah ke alamat yang lain? Memang hidup dengan iman itu penuh perjuangan, ikhwatal iman. Ya. Taib. Alhamdulillah. Allah utus Rasul yang begitu besar perhatiannya supaya umatnya ini bahagia sampai urusan silaturahim. Bukan hanya sekedar diperintah, tapi mana yang utama. Taib. Dah, nggak usah ngelihat orang lain. Maksudnya, mari kita introspeksi diri kita ini ya. Siapa kita? Ya, kalau sudah rajin sholat, ini sudah benar. Hablum minallah kita jaga. Berikutnya, hablum minan nas, diawali dengan birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Nanti banyak yang kita dapatkan dari sini. Tayyib. Ats-tsani tartibul huquq, urutan hak-hak, wa wad'uha fi mawadhi'iha huwal asl wal adl, dan meletakkannya pada tempatnya adalah prinsip dan keadilan. Hak ini banyak ya. Kita ini kalau sudah dewasa begini, sudah apalagi sudah tua, hak itu terus bertambah. Kalau dulu sebelum kita ini nikah itu, kita haknya itu hak orang tua ya kan, hak diri sendiri. Coba kalau sudah nikah, berarti ada hak istri. Nanti dari nikah ini biasanya lahir anak, ada hak anak. Bahkan orang-orang tertentu biasanya bukan hanya nambah anaknya, nah istrinya juga nambah. Yang tadinya satu jadi dua, yang dua nanti nambah lagi ini, nambah lagi 4, mentok. Kalau orang bertakwa kepada Allah sampai di situ, dan dia tidak lagi nyari keluar. Masa sudah 4 masih nyari keluar sih ya. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, yang memang nikahnya itu memang butuh hajat, udah mentok di sini, gak berani dia. Taib. Ada nggak yang begini? Mudah-mudahan ada, sehingga syariat Islam ini ada yang memegangnya, berpegang teguh dengannya ya. Taib. Bayangin, nanti kalau jadi orang besar, jadi pengusaha, dia punya karyawan punya hak. Masya Allah, ya kan? Jadi orang itu kadang-kadang memanggul sekian banyak hukuk. Hak dia pribadi, hak keluarga, hak orang tua, hak kerabat, hak tetangga. Bahkan kadang-kadang dia juga memelihara binatang piaraan, hak kucing piaraannya, hak ikan yang dia pelihara ya. Subhanallah. Tertibul hukum. Inilah hebatnya ajaran Islam ya. Orang tua dinomor satukan dalam hal ini ya. Taib. Dan ini prinsip dan keadilan. Kaconya kita itu di sini. Dan salah satu sumber dosa kita itu dari sini. Sumber kesalahan kita itu dari sini. Tidak bisa menunaikan hak. Mata itu, Masya Allah ya. Hak mata itu untuk digunakan untuk apa? Ya untuk melihat yang baik-baik. Nyatanya ya. Taib. Antum lihat di luar sana ya. Ada orang-orang itu ya, begitu memperhatikan hak binatang. Ada paus terdampar, mereka berusaha untuk supaya bisa balik ke laut dengan berbagai macam cara. Antum bayangkan, paus itu kadang-kadang ada 10 ton. Untuk mengembalikan balik itu tidak cukup hanya antum dorong-dorong begitu. Itu memerlukan kerja keras. Kadang-kadang kita dengar ada binatang kecil, itu mungkin kucing atau anak anjing, kecebur diupayakan sedemikian rupanya supaya selamat. Ini sebenarnya begini-begini ini benar menurut ajaran Islam. Tapi sayangnya orang yang begitu sayang, begitu perhatian kepada hewan,
Tapi melihat anak-anak kecil, melihat orang Islam dibantai itu kadang-kadang hatinya tidak tergerak. Ya, ya, ya. Kalau orang Islam itu jangankan kepada saudara-saudara. Lihat kucing apa namanya? Kelindes tapi nggak mati, nggak mungkin dia kabur. Ya, bukan khurafat. Kan ada keyakinan nabrak kucing itu membawa sial, tapi kalau nabrak nenek-nenek nggak apa-apa. Maka banyak apa namanya kasus tabrak lari. Orang itu begitu enteng ninggalkan orang yang ditabrak. Tapi kalau kucing rata-rata tidak berani lanjut. Ya ambil kain kafan, dia bawa pulang, dikemukikan. Orang itu kalau agamanya benar, itu mulai dari sayang kepada binatang, apalagi sayang kepada yang derajatnya itu lebih tinggi daripada binatang. Jadi hak itu ada urutannya. Masa iya orang itu sama binatang begitu sayangnya, tapi sama orang tidak? Nah, ya. Kalau kita mendapatkan cerita, menemukan cerita, dan ini bukan sembarang cerita ya, karena Rasulullah yang menghabarkan pelacur Bani Israel ngasih minum anjing yang kehausan dapat rahmat Allah SWT. Apa kesimpulan dari pelajaran ini bagi kita yang punya akal? Kalau ihsan kepada anjing saja begitu besar ganjarannya, apalagi kalau saya ihsan kepada orang yang kelaparan, ya, lebih layak untuk mengharap mendapatkan rahmat dibanding. Jadi tidak usah hari ini untuk orang mondar-mandir bawa ember kemana Pak? Nyari anjing yang kehausan. Mana ada di sini anjing yang kehausan? Ya. Kalau tidak ada yang kerawat itu got-got dia juga bisa minum, atau kadang-kadang ada air yang layak dia minum. Ya bukan begitulah ilmunya. Lihat kalau anjing di sini ini, masya Allah, udah sejahtera rata-rata. Bahkan makanan anjing itu aja kadang-kadang lebih mahal daripada. Tapi ada orang lapar enggak? Ada anak yatim enggak? Ya. Taib. Yang ketiga, al-wasiyatu likulli imri'in an yakuma bil ihsani ila jami'il aqarib. Wasiat kepada setiap muslim agar melakukan kebaikan kepada semua kerabatnya, hasbat taujih nabawi, sesuai dengan arahan atau bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al aqrab fal aqrab, yang paling dekat kemudian yang dekat. Ya, ini urutannya. Ya. Orang mengamalkan agama itu fatal iman, masya Allah, banyak sekali yang harus dia perhatikan. Kenapa? Karena agama kita itu mengatur semua urusan, mengatur semua hal. Ya. Beberapa hari yang lalu saya baca di YouTube itu, buka-buka YouTube, ada kisah mu'allaf. Si mu'allaf ini mengatakan, dulu saya sebelum Islam itu beranggapan apaan itu Islam, agama nggak jelas. Nabinya tukang kawin katanya. Oh, saya terkaget-kaget. Oh, itu dulu dia di luar Islam, mafhum saya. Tapi kalau ada orang Islam merasa bahwa agama ini nggak jelas, dia cukup menjadi muslim kemudian bebas longgar, tidak ada aturan. Nah, ini yang kita sesalkan. Anda sebagai muslim seharusnya mengetahui bahwa agama kita ini mengatur semua urusan. Sampai pakai sendal saja ada aturan bakunya. Bukan aturan kiai, bukan aturan ustadz, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan qadaul hajah sampai hari ini, orang-orang yang kencing sembarangan itu qadaul hajah sembarangan, mari duduk. Kita pelajari adabu qadail hajah. Etika buang air sehingga kita ini mulia, tidak seperti makhluk yang selain kita. Ketemu itu masih utuh urusan buang air. Ini yang harus kita pahami. Kita ketika menjadi muslim, kita bersyukur kepada Allah. Agama kita itu sangat jelas. Tidak ada satu masalah kehidupan ini yang dibiarkan kosong. Ya. Sekarang ini tahun politik, hati-hati. Politik itu ada aturannya. Setidak-tidaknya mulut kita hati-hati. Ya, kita kan bukan siapa-siapa, ya kan? Bukan caleg, bukan ini kan? Hati-hati, ya. Karena kadang-kadang kita itu masya Allah demi ini, itu kadang-kadang mulut kita kecolongan demi supaya jagoan kita menang, kita menfitnah atau kita dusta. Ya, ada aturannya.
Di saat seperti ini ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Siapa yang memberi jaminan kepadaku menjaga lesannya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin surga. Jangan sampai kondisi seperti ini membuat kita lengah, kemudian mulut kita ini masya Allah, ya, atau kadang-kadang dengan sesama muslim yang beda pilihan akhirnya nggak mau salam, rugilah kita, ya. Iya, begini-begini kalau tidak diingatkan, maaf saja, sama seperti tadi, jangan sombong. Kadang-kadang orang itu ternyata ukhuwah ini berantakan hanya gara-gara beda apa? Pilihan, ya. Kalau masjid gak menasehati begini, siapa lagi? Ya, di mana lagi kaum muslimin mendapatkan nasihat seperti ini? Taib. Hadis 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Lamma nuzilat hadhil ayah." Ketika diturunkan ayat ini. Ayat itu bagian dari Al-Quran. Allah berfirman tentang Al-Quran itu menggunakan kalimat anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ya, menurunkan Al-Quran. Ini salah satu dalil bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Maka ada ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan dalil Allah berada di atas arsy itu lebih dari 2000 dalil. Masya Allah, ini salah satunya. Kami yang menurunkan. Nah, menurunkan. Tayyib. Maka ayat juga dikatakan di sini redaksinya lamma nuzilat hadhil ayah. Ketika ayat ini diturunkan dari Allah kepada Rasulullah. Melalui siapa? Begini-begini hari ini tuh banyak orang Islam nggak tahu. Jalur Al-Quran dari Allah sampai ke Rasulullah itu ada wasitahnya, ada dutanya. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Hati-hati ya di titik ini. Quran itu dari dulu sudah menjadi target orang-orang kafir. Dimentahkan supaya orang itu tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Ya. Tapi seharusnya di titik ini juga orang mukmin itu membangun imannya yang kokoh, sehingga kalau ada gempuran-gempuran syubhat seputar ini, mudah-mudahan dengan taufik dari Allah, kemudian dengan ilmunya dia tidak rusak imannya, tidak goyah imannya. Ya, bayangin ini nuzilat hadhil ayah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bukan sembarang malaikat. Malaikat yang perkasa, malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat ayat kedua ya, ayat apa bukan ayat kedua. Maksudnya ayat di awal-awal kerasulan atau kenabian. Yang pertama surah apa? Yang pertama Al-Alaq. Al-Alaq itu tidak semua Al-Alaq. Hanya ayat 1 sampai 5. Nah, iya. Di luar sana kalau antum tanyai, anta muslim? Iya, alhamdulillah. Kalau diuji pakai materi ujian ini, soal ini banyak yang nggak tahu. Iya. Begini-begini ini tidak otomatis orang muslim itu tahu, harus belajar. Ayat yang kedua. Surah apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Beberapa ayat sesudahnya. Ketika Muhammad bin Abdullah mendapatkan wahyu Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa status beliau? Nabi. Sebelum dapat wahyu ini bukan nabi, tapi orang yang istimewa akhlaknya. Jadi kalau kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah hamba Allah dan utusannya, itu semenjak menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu
orang istimewa, tapi bukan nabi, bukan rasul. Makanya kalau kita belajar sirah, nubbi'a bi iqra, diangkat menjadi nabi dengan wahyu bi iqra, dengan wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umurnya berapa? Nah, umurnya 40 baru beliau memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah dalam arti hidayah dalalah. Kalau hidayah taufik itu yang memberi petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya umur 63 beliau wafat. Sebelum wafat, Islam yang beliau ajarkan sudah dinyatakan sempurna. Ayat ini berarti ayat pertama, termasuk ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kerabat karibmu yang terdekat, atau kerabatmu yang terdekat. Ikhwatal iman, Nabi diperintah oleh Allah. Kira-kira apa yang terbayang? Mungkin nggak kayak umatnya sekarang ini diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada itu yang sama sekali hari Jumat itu tidak memperdulikan Jumatan, tanpa udzur, sehat walafiat. Ini umatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak yang tidak puasa. Tapi kalau Rasulullah, mungkin gak diperintah oleh Allah beliau tidak menjalankan? Kalau itu Rasulullah tidak ada istimewanya. Kita punya keyakinan khusus tentang Rasulullah. Al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, sahabat yang paling istimewa, dijamin masuk surga. Tapi tidak kita yakini, kita tidak mengimani Abu Bakar maksum. Yang maksum itu Rasulullah. Maka lihat di sini respon Rasulullah terhadap perintah ini. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu menyeru, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay. Antum kalau yang biasa membaca Al-Barjanji ketemu ini. Di Al-Barjanji itu nasab Rasulullah itu kalau dirunut ke belakang ketemu salah satunya adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf. Abdi Manaf ini di atas Abdul Muttalib, ya, di atas Abdul Muttalib. Abdi Manaf. Wahai bani Abdi Manaf, wahai anak cucu Abdi Manaf, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim, makin dekat, wahai bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib, ini keturunan kakeknya, ya, bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu Abdul Muttalib, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Terakhir orang yang paling dekat dengan beliau, ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad. Beliau menyebut nama putrinya dan juga nama beliau sendiri, wahai supaya jangan ada ada pemahaman, oh ini Fatimah lain, Fatimah lain. Tapi kalau dikatakan ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, berarti putrinya sendiri kan? Anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Tidak pernah Rasulullah, wahai putriku tenang ya, kamu tenang, nanti bapak gendong kamu atau kamu tuntun saya ke ini putrinya Nabi loh. Nah kalau putri kita apa yang diandalkan, atau diri kita, maka inilah kita ada di dunia ini, berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Kalau sudah selamat dari neraka, kemana kita? Surga. Dan ini tidak bisa ditembus hanya dengan kecerdasan. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kejeniusan.
Karena jalan menuju surga, jalan menuju neraka itu yang menjelaskan adalah Allah dan Rasulnya, wahyu. Iman dan amal soleh itu globalnya, tapi detailnya iman itu juga ada rukunnya saja 6, cabang-cabangnya ada 77, ada pembatal-pembatalnya juga ya. Baik, amal soleh itu banyak ragamnya. Baik, kemudian akhirnya beliau menyatakan, fa inni la amliku minallahi syai'an, sesungguhnya saya tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab Allah. Kalau kamu, hatta Fatimah ini seandainya dia tidak mau menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan beriman, bertauhid, beramal saleh, atau dengan kata lain bertakwa ya, maka Nabi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap putrinya. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha, akan tetapi saya memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian yang saya akan menyambungnya. Kalau persoalan silaturahim tetap saya jaga, tapi persoalan akhirat kamu sekalian, dimulai dari yang jauh tadi, Ka'ab bin Lu'ay, nggak tahu ini kalau statusnya apanya Nabi. Kalau Abdul Muthalib itu kan kakek ya, Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu berarti buyut. Di belakangnya satu lagi ada Abdi Manaf. Setelah buyut itu apa? Apa? Setelah buyut apa? Orang sini jemputnya apa? Oh, udah. Berarti setelah buyut itu biasanya menjemputkan bapaknya kakek. Nanti setelah buyut ya bapaknya buyut, jadi kakek-kakek gitu ya. Di negara kita ini nggak lazim ya. Nasab itu tidak terlalu ini. Bahkan mungkin banyak cucu yang tidak tahu kakeknya ya. Tapi kalau di Arab, sana kebiasaan orang Arab itu nasab itu dijaga. Bahkan ada orang-orang ulama-ulama yang spesial dalam masalah nasab ini, tahu bahwa ini adalah putra dari ini panjang banget. Kalau Rasulullah itu kalau dirunut sampai ke Ismail, tapi kan ujuk-ujuk Ismail lompat aja kan, urutan yang sebenarnya sampai Ismail. Antum ada yang hafal nggak? Saya pernah dengar ustadz yang bisa menyebutkan itu sampai ini, yang baru saya dengar ya, saya tidak dengar ustadz lain, Ustadz Adi Dayat hafizahullah wa waffaqahullah, itu nyebut nasabnya Nabi itu bisa runut sampai ketemu Abdullah bin Abdul Muthalib terus ini. Ya, itu yang saya baru pernah lihat penjelasan beliau tentang ini. Ya, baik. Kesimpulan atau fiqhul hadis, min ma'ani silatir rahim indarul aqarib minan nar, termasuk maksud silaturahim atau makna silaturahim adalah memperingatkan kerabat karib dari neraka, terutama yang punya kedudukan mulia, punya kedudukan yang bagus, manfaatkan untuk nasihati kerabat karibnya ya, menyelamatkan dari neraka ya, memperingatkan neraka. Berarti menyuruh untuk apa? Beriman. Menyuruh untuk apa? Menegakkan salat 5 waktu ya. Wa hatsahum 'alal a'malis salihah, dan mendorong mereka, memotivasi mereka untuk beramal saleh, li'inqadhihim min sakhatillahi wa 'adzabihi, untuk menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah dan siksanya. Li'annal jazaa'a yakunu 'ala asasil iman wal 'amalis saleh, karena balasan itu ya, balasan nanti di akhirat itu berdasarkan iman dan amal saleh. Orang kalau tidak beriman, mungkin nggak dia mendapatkan balasan amal salehnya? Nggak mungkin, karena iman itu pokok, amal itu cabang. Kalau pelaku amal saleh itu tidak beriman ya, tidak mungkin ada ganjarannya. Tapi di dunia kita harus jujur, kalau ada orang dermawan, siapapun orangnya yang dermawan kita katakan dermawan ya. Tapi kalau persoalan doa untuk supaya amal itu diterima oleh Allah, lihat dulu orangnya ya. Persoalan keyakinan di akhirat, tidak mungkin ada orang kafir amal solehnya berbuah ganjaran, apalagi balasan yang berlipat ganda. Begini ikhfatul iman tuh kadang-kadang, maaf saja ya, kita itu nggak mapan ilmu kita. Padahal itu jelas banget. Saya tanya,
Kalau antum sebagai muslim tahu daging babi haram itu dari mana? Tahu daging babi haram itu dari mana? Al-Quran kan? Al-Quran lah. Masa itu perkataan fulan? Ya, pasti. Antum tahu zina itu dilarang dari mana? Al-Quran. Bahkan kalimatnya itu wala taqrabuz zina. Kalau ada yang mengatakan, Pak, itu kan cuma jangan mendekati, kalau zina kan gak apa-apa. Wah, antum kebalik otak antum itu. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Justru dengan redaksi seperti itu, ya, kata para ulama, ini lebih dalam maknanya. Larangan yang terkandung dalam kalimat wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, itu lebih baligh daripada kalimatnya jangan kamu zina. Dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi. Nah, taib. Kita juga harus tahu seharusnya Allah tidak beranak. Ini kadang-kadang orang begitu yakin khamr haram, ya kan? Kemudian apalagi babi haram, bangkai haram, ya, makan harta anak yatim haram. Tapi dia lupa Allah telah berfirman lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita juga harus tahu bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Al-Quran juga kan, innad dina indallahil Islam. Masih nggak paham, masih nggak puas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan juga diperkuat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, dan seterusnya. Taib. Orang kalau kafir itu sebanyak apapun amal solehnya tidak akan berbuah ganjaran. Bahkan ada dua ilustrasi di Al-Quran yang saya ketahui, itu diumpamakan seperti fata morgana. Kemarin musim panas yang ini, antum kalau jalan lurus lapang itu jauh di depan sana itu seakan-akan ada air, itu namanya fata morgana. Ketika didekati ternyata tidak ada. Tuh, ya Allah, ya. Satunya lagi, amal orang-orang kafir itu diibaratkan debu yang dihambur-hamburkan oleh angin apa yang sangat kencang, udah nggak ada bobotnya. Taib. Wala yanfa'ul qarabatu wan nasabu fi yaumin tashkhasu fihi al-absar, dan tidak bermanfaat kekerabatan nasab pada hari mata-mata terbelalak. Nanti di hari kiamat, orang itu kalau tidak beriman, hubungan kekerabatan itu tidak ada manfaatnya. Orang kafir punya anak jadi ulama besar, tidak ada gunanya hubungan kekerabatan ini. Orang kafir punya anak nabi, nggak akan ada gunanya hubungan kekerabatan. Masya Allah, ya. Tapi sebaliknya, orang mukmin punya anak soleh, masya Allah, manfaatnya besar banget. Bapaknya tidak kenal Al-Quran, ami atau ummi, anaknya hafid Al-Quran, bisa jadi anaknya yang hafid ini bisa mensyafaati orang tuanya dengan catatan beriman. Tapi kalau kafir nggak mungkin, ya. Ini ilmu-ilmu dasar begini ini, ya. Kadang-kadang ada orang Islam itu sendiri, ketika diajari, kamu jangan ucapkan assalamualaikum ya kepada orang di luar Islam, ya. Assalamualaikum itu hanya untuk sesama muslim. Kalau untuk orang di luar Islam bisa kamu sapa dengan salam munasabah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, nggak apa-apa. Bertutur kata yang bagus, ya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Tapi untuk salam itu kadang-kadang yang terheran-heran itu adalah orang Islam itu sendiri. Kok segitunya sih? Loh, itu aturan. Termasuk memohonkan ampun itu adalah ada kaidnya. Pernah di sini ada khatib khutbah Jumat itu, ya Allah ampunilah semua manusia. Kalau begitu ya, antum jangan aminkan. Antum aminkan juga percuma. Tapi kalau doanya Allahumma gfir lana walil muslimina wal muslimat amin, wal mu'minina wal mu'minat amin, al ahya'i minhum
wal amwat. Amin. Bahkan kadang-kadang masih belum mantap ya. Ditambahi lagi min masyarikil ardi wa magharibiha, dari ujung timur sampai ujung barat bumi ini. Amin. Karena permohonan maghfirah ini untuk orang muslim, untuk orang mukmin. Alhamdulillah. Dan nanti ada malaikat yang akan menjawab walaka mislu. Dan kamu juga seperti itu. Kalau kita doain dapat ampunan, diaminkan oleh malaikat, mendoakan saudara-saudara kita, balik kita dapat balasan doa itu. Tayyib. Ini yang kedua, raddul aqidatil fasidah. Hadis ini menolak atau membantah akidah yang tidak benar, allati sya'at bainal jahalati wal mubtadi'in, yang menyebar di kalangan orang-orang yang tidak tahu. Saya tidak menggunakan istilah terjemahan bodoh ya, orang yang tidak tahu dan orang-orang ahli bid'ah. Apa akidah yang tidak benar yang dibantah oleh hadis ini? Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu syafi'an wa khairu wasilatin indallahi ta'ala, bahwa Rasul adalah sang pemberi syafaat dan sebaik-baik wasilah di sisi Allah. Awas, jangan antum potong di sini. Kalau sebatas ini benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Tapi lanjutannya, awas, jangan sampai salah. Kalau antum potong di sini berarti hadis ini menolak bahwa Rasulullah itu sebagai pemberi syafaat atas izin Allah. Lanjutannya wa bihadihil wasilah, dan dengan sarana ini, perantara ini, nadkhulul jannah, kita akan masuk surga. Wala nahtaju ilal a'mal wal ibadat, kita tidak perlu beramal dan ibadah. Udah andelin saja syafaat Rasulullah, beres, kita sampai di surga. Ini akidahnya orang-orang jahil. Ya, tidak mungkin ada orang belajar agama yang benar kemudian ketemu bab syafaat kemudian melumpuhkan dan melemahkan semangat ibadahnya. Ya, nggak mungkin. Agama ini kalau dipelajari secara utuh, hasilnya orang Islam itu tahu. Ya, kalau ajarannya benar, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, dia akan berjuang itu. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tiba Ramadan dia periksa dirinya, sehat walafiat, tidak ada udzur syar'i, saya harus puasa. Dia periksa, masya Allah hartanya melimpah, saya harus keluarkan zakat. Tidak mungkin ya. Maka ini dikatakan begini, inilah akidah yang tidak benar. Masa urusan masuk surga cuma bersandar pada syafaat. Termasuk juga kita berburu syafaat itu dari berbagai jalur. Jangan hanya ngandelin salawat. Setiap menyebut nama Rasulullah, sebut salawat. Setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil, kita baca. Kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga yang kita harapkan nanti bisa mendapatkan syafaat atas izin Allah. Ya, jangan hanya ngandelin. Yang lucu itu kadang-kadang ada orang tuh masya Allah semangat banget syafaat, apa salawat ketika nama Nabi disebut. Tapi tahu nggak selawat yang paling wajib itu yang mana? Tahiyat akhir. Kita yang belajar fikih, terutama fikih madhab Syafi'i, itu tahiyat akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini selawat yang paling wajib. Jangan orang meninggalkan sholat 5 waktu kemudian dia semangat selawat, hanya mengandalkan selawat ketika nama Nabi disebut, tapi selawat yang ada di sholat 5 waktu tidak pernah perhatikan. Kemudian hanya dengan itu dia mengharapkan syafaat. Enggak, kita jaring. Ya, mudah-mudahan dari kesetiaan kita mengamalkan ajaran Rasulullah, ketaatan kita berpegang pada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu penyebab utama. Ya. Dan upayakan agama kita ini jangan sampai menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mudah-mudahan itu pun setelah kita habis-habisan tetap ketar-ketir, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak mendapatkan syafaat. Tapi karena kita sudah berusaha, masih ada harapan, dikombinasi dengan roja. Ya, semoga usaha selama ini untuk menaati Allah dan Rasulnya, salah satu buahnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Yang terakhir,
Alhamdulillah pas masuk isya ini ya. Hah? Itu sinyal isya? Baik. Awwalu ma yajibu 'ala ad-da'i indaru ahlihi thumma ashiratihi thumma alladhina yalunahum. Kewajiban pertama bagi seorang dai adalah memperingatkan keluarganya. Ya, thumma ashiratihi, kemudian kerabat karibnya, kemudian orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Ini antum gambarkan, ini bisa dikatakan tablik akbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah mendapatkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita bukan kerabat Rasulullah, ya, tapi alhamdulillah, ya, kita menjadi pemeluk agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita bersaksi, bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga iman kita, ya, dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, diantaranya adalah syafaat tadi. Tapi jangan sekali-kali mengimpikan syafaat hanya dengan apa tadi, hanya dengan mengandalkan syafaat tapi tidak mau berusaha, tidak beramal soleh, tidak menjalankan berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Karena sudah isya, kajian kita akhiri sampai di sini. Semoga tambahan ilmu yang kita dapat pada kajian hari ini atau malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.